Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan lebih fokus ya kepada pemain yang memang saat ini viral. Bahkan komentator Belanda pun mengatakan bahwa ini adalah pemain yang memang tidak salah pilih dari pelatih Ado Den Haag memainkan Rafael Struijk. Ya, memang di pertandingan ini pun kurang lebih ya saya melihatnya 11 kali, bahkan 11 kali komentator pun menyebut nama Indonesia. Ya, memang sangat luar biasa ya Rafael Struijk ini di debut awalnya bersama tim senior, menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita tunggu apakah nantinya Rafael Struijk ini bisa menjadi bintang besar. Namun saya melihat ya setelah pertandingan melawan salah satu tim Jupiler League juga, yakni SC Velowetiregen, ini pun berhasil menang dengan skor 4-0 dan Rafael pun mampu mencetak gol di menit 32. Nah, imbas dari gol tersebut memang banyak, impactnya sangat banyak, yakni bagaimana permainan Ado Den Haag berkembang, kemudian dari lini depan, lini belakang, kemudian lini tengah itu balance atau seimbang, dan penguasaan bola itu pun menang. Ini membuktikan bahwa sebenarnya klub dari Rafael Struijk kalau dilihat dari permainannya ini memang bukan lagi klub yang memang saat ini kita lihat ya dengan beberapa proses yang buruk. Namun kita lihat ya, walaupun di kasta kedua Ado Den Haag ini ternyata memiliki kesempatan besar sekali kalau bisa dilihat dari permainan ini, bisa sekali untuk di musim depan masuk di Eredivisie Liga Belanda. Nah, saya langsung saja teman-teman, imbas dari gol yang diciptakan oleh Rafael Struijk ini sangat banyak. Yang pertama tentu dari segi pelatih, tentu adanya pelatih dari JK Leipzig ini ya, tentu mungkin bagi kita ada yang asing, ada yang tidak, tapi yang update tentang timnas Indonesia, kemudian sepak bola nasional seperti pecinta sepak bola Makassar atau PSM Makassar ini sudah tidak asing dengan sosok dari JK Leipzig. Kemudian dari JK Leipzig ini ternyata juga pernah menangani FC Utrecht ya, yang disitu juga pernah diperkuat oleh salah satu bintang timnas Indonesia, yakni Bagus Kavi. Nah, ternyata dari JK Leipzig ini ya, saya melihat dari beberapa track record dia bersama FC Utrecht dan juga klubnya, klub-klub sebelumnya seperti dia melatih Roda JC, dia memang sedikit minim sekali menurunkan pemain-pemain muda. Karena memang output dia atau target dia ketika menangani tim utama itu adalah bagaimana susunan skema yang diturunkan itu sesuai dengan taktik. Nah, ini sangat jarang, dan memang dari 4 pemain yang dipanggil oleh dari JK Leipzig ini ternyata hanya Rafael Struijk saja yang dimainkan di pertandingan ini, sedangkan 3 pemain muda lain hanya di bench. Artinya memang ini menjadi kesempatan yang sangat luar biasa bagi Rafael Struijk untuk menunjukkan, dan benar saja dengan kepercayaan pelatih langsung ditunjukkan oleh sosok Rafael Struijk. Nah, kita sudah membahas bagaimana komentator sangat kagum dengan sosok Rafael Struijk. Kemudian pelatihnya pun juga sudah melihat bagaimana sebenarnya masa depan dari Rafael Struijk untuk di tim utama ini sudah jelas. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, saya melihat dengan perkembangan Rafael Struijk saat ini itu adalah proses ya pengalihan dokumen pemain keturunan yang dilakukan oleh Sintayong itu berhasil. Nah, mengapa demikian? Saya melihat pemain yang memang disodorkan Sintayong kepada diaspora, kemudian diproses secara serius oleh diaspora, ternyata tidak gagal. Dan kita melihat ya, Rafael Struijk awalnya memang sangat diragukan sekali. Ya, kita melihat segi posturnya saja yang tinggi, tetapi dari segi body dan lain sebagainya, mungkin awalnya banyak yang mengira sosok Rafael Struijk ini akan lemah ketika adu body, kemudian body balance dan lain sebagainya. Tetapi itu dijawab tuntas ketika melawan Palestina dan juga saat melawan Argentina. Sosok Rafael Struijk ini sangat luar biasa. Nah, kemudian saya melihatnya juga imbas dari beberapa penampilan yang sangat bagus oleh Rafael Struijk ini, ternyata dia mampu teman-teman membuktikan kepada klub
bahwa dirinya memiliki market value yang tinggi. Ya, benar saja, Rafael Struijk akhirnya mendapatkan market value yang tinggi berkat penampilan yang sangat bagus bersama klub dan juga sudah memiliki label timnas. Awalnya market value dia hanya 840 juta rupiah. Saat ini sudah mencapai 1,3 miliar. Nah, ini menjadi poin yang sangat bagus ya teman-teman, karena saya melihat sosok Rafael Struijk ini masih memiliki potensi sangat luar biasa. Usianya juga sangat relatif muda. Nah, kemudian saya melihatnya dari segi pelatih juga ya. Dari Z ini memang kita ketahui ya faktor mengapa Bagus Kavi kemarin di sini, mohon maaf, bukan berarti saya membandingkan antara Bagus Kavi dan juga Rafael Struijk, tidak ada sama sekali, tetapi saya di sini melihat bagaimana cara pelatih untuk memainkan sesuatu pemain itu. Nah, contoh seperti ini, Bagus Kavi ketika membela FC Utrecht ya, itu sama sekali bahkan jarang masuk dalam line up. Itu karena apa? Itu dari segi porsi latihan. Dari J ini menerapkan bagaimana kekuatan fisik, kemudian bagaimana kecepatan, kemudian insting. Nah, itu yang dilatih oleh pelatih kepada striker. Dan waktu itu kita bisa melihat sosok Bagus Kavi pun sangat kesulitan ketika di FC Utrecht. Bahkan sangat jarang dia tembus di tim utama ataupun di tim U23 Utrecht, tetapi main di starting. Dan cadangan pun ya kita bisa melihat pasti ya cuma 15 menit, 20 menit. It's okay, tidak masalah. Itu pengalaman bagi Bagus Kavi agar nantinya bisa meningkatkan level lagi yang lebih tinggi. Nah, berbeda dengan sosok Rafael Struijk ya. Kalau Rafael Struijk ini saya melihatnya dia memang sudah lama di ADO Den Haag. Kemudian dia sebelum dari J datang ya, ini memang dilatih oleh pelatih yang memang sudah sangat pengalaman, pernah menunggangi timnas Belanda U19 juga. Dan saya melihat bahwa perkembangan Rafael Struijk ketika dipoles oleh dari J Kalezic ini itu lebih mantap lagi. Nah, inilah perbedaannya teman-teman. Karena apa? Dari segi fisik, kemudian stamina, naluri untuk mencetak gol, kemudian bagaimana dia mampu membuka ruang, itu kelebihan dari sosok Rafael Struijk. Maka dari itu, usai pertandingan ya, saat melawan Venlo ini, ternyata pelatih pun langsung melontarkan pujian kepada sosok Rafael Struijk, bahwa dia berkata bahwa tak salah pilih dan juga memang perencanaannya sudah matang untuk memainkan sosok Rafael Struijk bersama ADO Den Haag di laga perdana di pramusim ini. Dengan seperti ini saya melihatnya teman-teman, peluang dari Rafael Struijk untuk berlaga di Jupiler League nanti di Eredivisie 2 Liga Belanda ini, tentu kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada hal yang sangat luar biasa kita tunggu, bahwa sebenarnya dengan dipanggilnya Rafael Struijk di tim utama ADO Den Haag ini akan membuat gebrakan di Eredivisie nanti, karena saya yakin peluang dia untuk membela tim utama itu sangat terbuka lebar. Apalagi ya kita ketahui kontraknya juga masih panjang bersama ADO Den Haag. Maka dari itu saya melihat bahwa sebenarnya Rafael Struijk ini akan bisa menjadi bagian penting nantinya. Nah, itulah teman-teman, sebenarnya ada hal-hal yang sangat luar biasa yang harus kita telisik dari sosok Rafael Struijk di balik golnya tadi malam. Yang jelas ini akan menjadi kekuatan bagi timnas Indonesia karena memiliki striker yang sangat haus gol. Dan kita bisa melihat bahwa suksesnya sang pelatih ya, yakni Shin Tae-yong, pelatih analisis, untuk mendatangkan Rafael Struijk di Indonesia tak sia-sia, dan kita bisa melihat bagaimana permainan yang disuguhkan oleh Rafael Struijk ini tidak ada sama sekali yang menandingi saat ini untuk striker muda ya. Saya bilang ini untuk striker muda. Dan kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya Rafael juga bisa bersaing seperti Dendi, kemudian Dimas Derajat, yang memang notabene adalah persaingan ketat di timnas Indonesia. Inilah mental, inilah fisik, inilah teknik, inilah insting, naluri mencetak gol, semuanya lengkap di Rafael Struijk. Namun ingat, kita jangan terlalu memujinya,
kita harus mendukung apa langkah-langkahnya, dan kita harus bisa mensupport, kemudian kita selalu mendengarkan, melihat, dan juga bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan Rafael Struijk di Eropa dan juga untuk timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian yakin nantinya Rafael Struijk bisa menjadi the next Bambang Pamungkas atau Bua Salosa, atau bahkan lebih tinggi lagi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.